luar kota jadi agak ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Wahid Kurniawan atau biasa dipanggil Wawan. Saya adalah TL dari AM Baituah yang nanti akan menemani perjalanan ibadah Bapak dan Ibu selama di Tanah Suci. Eh, Dalam Zoom meeting kali ini, saya akan membahas semua technical meeting atau hal-hal yang berkaitan dengan persiapan atau selama di Tanah Suci maupun sampai kita pulang. Untuk berbagai pertanyaan yang mungkin akan Bapak dan Ibu ajukan nanti, diharapkan untuk dicatat dahulu. Bisa kita tanya, ada sesi tanya jawab di belakang setelah semuanya nanti saya jelaskan. Begitu Mbak Feby? Mbak Feby? Halo Baik, Mbak Feby? ya, Uh, ya. Yang pertama pemaparan mengenai helper atau panduan perjalanan ya, pahlawan ya. Baik, ya, Ya, silakan. ya. Baik Bapak dan Ibu, di sini saya akan memulai dengan jadwal perjalanan atau tiket pesawat yang akan mengantarkan kita dari Cengkareng, dari Jakarta sampai ke Jeddah hingga ke Turki dan kembali lagi ke tanah air. Di situ tertulis jadwal penerbangan pada tanggal 28 Januari 2026. Bisa dilihat detailnya Bapak Ibu. Kita memakai maskapai Emirates ya Mbak Febi ya. Dari Cengkareng Betul. dengan transit di Dubai, berangkat atau flight dari Jakarta pada 17.45 sore hari atau jam 6 kurang 15 menit dan kita akan tiba di Dubai pada Terpendam. pukul 11 ya. Dengan penerbangan durasinya bisa Bapak dan Ibu cek pada tabel di detail penerbangan. Baik, akan saya langsungkan ke bawah Mbak Febi ya karena waktunya terbatas kan. Untuk meeting point di Jakarta, Bapak dan Ibu kami harapkan untuk dibaca dengan detail agar tidak terjadi kebingungan saat menuju ke Terminal 3. Uh, di Untuk meeting Bisa point-nya di kita bawah. berada di Terminal 3, area Bisa Tower di C, bawah. depan restoran Marugame Udon. Jadi nanti kita berada di Terminal 3 ya Bapak Ibu. Di area Tower C, nanti bisa dicari langsung ketika kita sudah memasuki area terminal, atau lebih tepatnya di depan Resto Marugame Udon. Kita bertemu di Bandara Soekarno-Hatta pada hari Rabu 28 Januari 2026 pada pukul 1 siang atau 13.00 waktu Indonesia Barat. 1 siang diharapkan untuk sudah ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Untuk nama tour leader-nya saya sendiri yaitu Muhammad Abdul Wahid dengan nomor yang ada tertera di helper. Mungkin ada di belakang ID Bapak nanti saat saya akan bagikan di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Untuk emergency contact, bagi keluarga mungkin ada yang ingin menghubungi saya, mungkin kesulitan, akan ada emergency contact juga, yaitu Mas Miftahuddin Nur Saleh dengan nomor yang ada di dalam helper tersebut. Lalu kita akan menuju ke informasi penting lainnya, kita menuju ke paspor. Diharapkan Bapak Ibu untuk menjaga paspor masing-masing karena paspor tersebut adalah identitas paling penting yang dimiliki oleh para jamaah. Jadi jangan sampai paspor ini disimpan sembarangan, ditaruh di tempat sembarangan, atau malah justru kelupaan. Gitu. Jadi diharapkan untuk paspor ini Bapak dan Ibu agar tetap menjaga karena ini adalah salah satunya dokumen yang akan menemani Bapak Ibu, akan membuat Bapak Ibu perjalanannya lancar. Ada beberapa jamaah yang kelupaan karena teledor, penyimpanan paspornya sembarangan dan sampai hilang dan terpaksa harus kehilangan paspor dan membuat penggantian paspor tersebut di KBRI terdekat di negara tujuan. Nah, pembuatan paspor pengganti tersebut itu prosesnya cukup mengganggu jamaah lain dan juga cukup lama, jadi diharapkan untuk paspor tersebut agar dijaga dengan baik. Begitu. Lalu dokumen kedua yang wajib dibawa yaitu buku kuning atau vaksin meningitis
dan polio. Untuk polio ini kemungkinan sudah ada cetakannya ya dalam bentuk PDF, tapi mungkin sudah disiapkan sama teman-teman dari staf dari AM Baitul. Namun diharapkan untuk dicek apabila tidak ada, untuk dicek kembali, dipastikan terbawa juga untuk vaksin meningitisnya. Ketepatan waktu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Bapak dan Ibu semua diharapkan untuk disiplin dan mematuhi peraturan mengenai jam atau jadwal yang telah ditentukan oleh tour leader ataupun mutoif. Ketepatan waktu ini sangat berarti sekali, mengingat kita adalah rombongan, jadi tidak hanya 1, 2, 3 orang, tapi beberapa puluh jamaah. Jadi diharapkan untuk saling menjaga disiplin waktunya. Karena ketepatan waktu ini akan berpengaruh kepada jamaah-jamaah lain. Misal jamaah lain sudah siap di bus, jamaah lain sudah siap untuk tawaf atau umroh, ternyata ada beberapa jamaah yang masih persiapan di kamar. Ini justru akan mengganggu jamaah lain dalam melaksanakan ibadah umroh atau kegiatan lainnya. Jadi dimohon Bapak dan Ibu, apabila tour leader sudah menyiapkan untuk dilaksanakan untuk berkumpul pada jam sekian, Bapak dan Ibu diharapkan untuk tetap langsung berkumpul di waktu yang telah ditentukan. Baik, geser ya Mbak Bibi. Mengenai makanan, mungkin ada Bapak dan Ibu yang agak kurang selera dengan masakan-masakan di luar negeri. Bapak dan Ibu diharapkan untuk boleh membawa makanan-makanan pendukung atau makanan pelengkap, seperti contoh sambal, abon, dan lain sebagainya. Tapi dimohon untuk tidak terlalu memberatkan Bapak dan Ibu sendiri, karena makanan-makanan ini tidak terlalu diharapkan untuk tidak terlalu banyak membawanya. Cukup beberapa saja sebagai menu pendamping saat nanti berada di Tanah Suci. Lalu perlengkapan penting lain, karena di Arab Saudi lumayan panas, mungkin kita akan berkeliling juga ke City Tour, matahari juga cukup terik. Jadi ada beberapa perlengkapan penting yang perlu Bapak dan Ibu siapkan saat di tanah air untuk menuju ke sana, seperti contoh jaket berbahan nyaman. Jadi jaketnya ini mungkin yang menurut Bapak dan Ibu dipakai cukup nyaman dan praktis. Lalu payung lipat, jika memang diperlukan, payung lipat boleh dibawa selain untuk menghela hujan atau melindungi dari hujan, juga melindungi dari matahari tentunya. Lalu jas hujan, tentu jas hujannya juga tidak usah yang terlalu tebal ya Bapak dan Ibu, bisa yang seperti bahan dari plastik kresek gitu, sekali pakai. Lalu peci atau topi, peci dengan topi ini Bapak peci sendiri, topi sendiri, karena peci biasanya dipakai untuk dan sebagainya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, dan topi ini dipakai saat kita city tour untuk melindungi Bapak dan Mas Mari. Lalu kacamata hitam ini bila diperlukan, tapi kalau memang nggak diperlukan tidak masalah, karena sinar matahari lumayan terik, jadi kadang pandangan kita akan cukup terganggu dengan dengan teriknya matahari tersebut gitu. Jadi kalau semua Bapak dan Ibu bisa, boleh membawa kacamata hitam tersebut. Kemudian perlengkapan yang lain itu seperti badik, seragam, syal, tasarut, dan buku panduan itu nanti akan disiapkan dari pihak travel agent atau AM Baitullah. Lalu menuju ke pakaian, saat ini di negara tujuan Saudi Arabia dan Turki memasuki musim dingin Bapak dan Ibu. Jadi meskipun Arab Saudi itu panas, jika di musim dingin juga lumayan dingin tentunya, terutama di saat malam hari atau dini hari. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu membawa baju-baju untuk musim dingin, seperti contoh jaket tebal ya, jangan jaket yang hanya biasa, mungkin ada beberapa Bapak dan Ibu mungkin bisa membawa satu jaket cadangan, mungkin satu jaket utama dan satu jaket cadangan untuk jaga-jaga apabila memang dibutuhkan sebagai perangkap. Suaranya kecil, Pak. Halo, Bapak? Iya? Suaranya kecil, Pak. Nggak kedengaran. Halo? Dengar, Mbak Febi? Halo, Mbak Febi? Suaranya kurang besar. Halo, Bapak? Ampun.
Mbak Feby kurang besar suaranya nih. Kurang Halo, keras. Halo Mbak Febi. ya Pak Halo, Wawan, dengar? Dengar Mbak Agak Febi? dibesarin. sudah jelas. Eh, Agak jelas. Sudah. Pak Mustain, Ya, Bu. coba volumenya dibesarkan, Pak. Sudah maksimum, Mbak, Bu. Oh iya, baik. Sudah Oh baik maksimum. ya. Iya. Seperti ini Bapak, bisa didengar Bapak? Eh, Bisa dengar agak Bapak? Halo? kurang. Ibu, Bapak, Ibu yang lain gimana? Apakah sama? Sudah jelas, Pak Wawan, sudah aman. Jelas, Pak. Sudah. Saya jelas Jelas, aman jelas, terdengar. jelas. Oke, baik Baik, Bapak. Terima Bu. kasih Bapak Ibu. Saya lanjut ya. Baik. Mengenai pakaian, saat ini di negara tujuan kita nanti Arab Saudi dan Turki memasuki musim dingin Bapak dan Ibu. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu tetap membawa pakaian-pakaian khusus untuk musim dingin, terutama jaket tebal. Nanti jaketnya jangan hanya satu, mungkin ada Bapak dan Ibu pengen membawa satu cadangan lagi. Karena untuk menghindari saat di sana terlalu dingin tersebut. Jadi diharapkan untuk membawa minimal 2 jaket Bapak dan Ibu ya. Untuk ibadah umroh, nanti anjuran bagi jamaah perempuan memakai baju gamis, mukena, sarung tangan, khusus untuk umroh. Lalu untuk yang bapak-bapak, jamaah laki-laki membawa kain ihram, ikat pinggang, kain ihram, baju koko, dan sarung atau sebagainya. Jadi untuk yang pakai pakaian untuk ibadah umroh, itu nanti ibu-ibu semuanya ada 2 warna ya, mungkin yang hitam dan yang putih. Nanti kita akan seragamkan, biasanya kalau untuk ibadah umroh di siang hari, nanti ibu-ibu akan memakai yang putih, sedangkan untuk yang malam hari, ibu-ibu akan memakai yang warna hitam. Sedangkan bapak-bapak tetap saat untuk ibadah umroh hanya memakai kain ihram saja. Lalu untuk ikat pinggang ini Bapak mohon untuk tetap membawa, karena jaga-jaga ada yang kadang kurang pede atau kurang yakin dengan pemakaian ihram, nanti bisa ditambahkan ikat pinggang untuk bagian bawahnya. Lalu untuk pakaian di Turki dianjurkan untuk menambahkan long john atau biasanya disebut dengan thermal ya. Thermal itu atau long john itu adalah pakaian bagian dalam di bagian atas dan bawah yang dipakai untuk menahan dingin, biasanya untuk pakaian pertama. Jadi bukan pakaian seperti jaket, tapi dia adalah pakaian dalam yang untuk menghangatkan badan. Dari mulai bawah, dari kaki, ada sendiri seperti celana, sama bagian atas. Long john atau biasanya disebutnya thermal. Lalu sarung tangan Bapak Ibu mohon dibawa juga, karena di udara biasanya jari-jari ini ada yang kurang kuat, jadi dimohon untuk tetap membawa. Lalu topi seperti yang tadi di Arab itu bisa dipakai juga, dan kacamata hitam juga sudah saya sarankan tadi untuk dibawa sekalian. Jadi untuk pakaian-pakaian musim dingin tolong jangan sepelekan, karena udara dingin tidak seperti di negara kita, karena di sana cukup dingin sekali ya. Jadi mohon untuk disiapkan sedini mungkin. Baik, lanjut ke bawah Mbak Feby. Suplemen dan obat-obatan. Ini untuk Bapak dan Ibu semuanya. Suplemen dan obat-obatan dimohon untuk menyiapkan sejak dini obat-obatan dan suplemen yang biasanya Bapak dan Ibu konsumsi di Indonesia. Jangan pernah menggantungkan obat-obatan pribadi kepada teman atau TL. Karena setiap obat itu, setiap jamaah mempunyai kecocokan terhadap obat masing-masing. Jadi dimohon Bapak dan Ibu mulai saat ini membuat sebuah list obat apa yang akan saya beli, biar tidak kelupaan, dicatat aja dulu, nanti disiapkan untuk dibeli di toko. Jadi setiap jamaah dimohon untuk membawa obat masing-masing. Ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan mengandalkan atau menunggu dari TL untuk disiapkan, karena obat ini mempunyai kecocokan masing-masing. Begitu. Baik, Mbak, mungkin ke bawah, Mbak Feby. Iya. Nah, mengenai barang bawaan.
nanti berat koper di dalam kabin pesawat. Jadi kita Bapak dan Ibu nanti akan membawa 2 buah koper. 2 buah koper. Mengenai barang bawaan ini mohon untuk diperhatikan Bapak dan Ibu agar tidak terjadi kelupaan membawa turun barang atau malah justru kehilangan barang. Jangan sampai, semoga kita diberikan kelancaran. Jadi nanti ada 2 koper yang akan kita bawa. Koper pertama yaitu koper kabin. Koper kabin ini yang akan nanti kita bawa masuk di dalam pesawat bersama kita. Nah, ini koper kabin ini beratnya tidak boleh lebih dari 7 kg. Jadi dimohon Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan sejak awal kira-kira apa saja yang akan dibawa di dalam pesawat, seperti contoh yang perlu dibawa di dalam kabin yaitu obat-obatan atau P3K tadi, itu harap dibawa. 1 buah jaket untuk menahan dingin saat di pesawat, dan paspor atau dokumen-dokumen perjalanan, lalu seperti semua elektronik, barang elektronik, HP, kamera, power bank, dan sebagainya itu harus dibawa di dalam kabin. Apabila Bapak dan Ibu rokok, apabila Bapak-Bapak ada yang rokok, korek harap ditaruh di saku saja. Jangan ditaruh di bagasi besar. Lalu untuk yang kedua, yaitu bagasi utama atau bagasi besar, itu kita dapat maksimum seberat 25 kg. Setiap jamaah mendapatkan jatah bagasi utama yang masuk ke dalam bagasi pesawat yang di bawah itu sebanyak 25 kg. Di sini Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan untuk menyimpan seperti contoh baju-baju yang tidak dipakai di atas pesawat atau mungkin jaket dan payung dan sebagainya. Nah, tolong jangan sampai menaruh barang-barang elektronik, terutama seperti power bank, semua barang-barang elektronik yang memakai dilarang atau jangan ditaruh di bagasi utama. Karena itu nanti akan mempersulit Bapak dan akan dipanggil lagi untuk barang-barang tersebut beberapa menit sebelum kita boarding. Jadi mohon diperhatikan karena kita ada 2 ya Bapak Ibu. Ada 2 bagasi, yaitu bagasi kabin yang 7 kg, kita bawa bersama kita masuk ke dalam pesawat, dan yang 1 bagasi utama 25 kg yang akan kita serahkan saat kita proses check-in. Dimohon juga Bapak dan Ibu, meskipun kita diperkenankan untuk membawa beberapa barang masuk ke dalam kabin pesawat, agar tidak mempersulit Bapak dan Ibu dan lebih mempermudah Bapak dan Ibu saat flight, untuk tidak usah membawa barang terlalu banyak. Seperti contoh ada 1 jamaah membawa 4 kresek. Jadi dia membawa 1 bagasi kabin, masih membawa 4 kresek lagi. Nah, itu nanti akan mendistrak atau mengganggu fokus kita saat akan atau take off atau boarding, dan itu nanti akan membuat barang-barang Bapak dan Ibu tertinggal. Jadi lebih baik membawa 1 atau 2 barang masuk ke dalam kabin saja. Jangan terlalu banyak atau lebih dari itu. Baik. Untuk power bank, Bapak dan Ibu boleh membawa dengan maksimal ukuran power bank 20.000 mAh. Ya Bapak dan Ibu, 20.000 mAh. Tongsi dan payung jelas harus masuk ke dalam bagasi. Baik Mbak, mungkin bisa di-scroll ke bawah. Mbak Feby. Saat kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta nanti akan ada petugas dari AM Baitullah yang akan menghandle. Halo Pak Wawan, suaranya hilang ya. Saat tiba di bandara bisa serahkan koper besarnya kepada saya atau tim handling yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti luggage check tersebut akan menandai tiap-tiap tas tiap-tiap jamaah agar mudah diidentifikasi saat kita kedatangan di Jeddah
karena saat di Jeddah nanti saya beserta tim yang ada di Jeddah juga akan mengumpulkan bagasi-bagasi ibu, bapak dan ibu tersebut agar tidak ada yang tertinggal. Dimohon juga untuk tidak membawa titipan Bapak dan Ibu. Mungkin misal Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah ke sana sekali atau 2 kali, atau mungkin punya kenalan di Saudi Arabia, meminta Bapak dan Ibu untuk titip sesuatu barang, mohon untuk ditolak saja saat ini, fokus ke ibadah dulu, karena itu nanti saya takutnya akan dipersulit di pihak custom atau di imigrasinya. Jadi mohon hanya membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk Bapak dan Ibu saja. Lalu baju sesuaikan yang dibawa dengan acara perjalanan. Untuk baju, Bapak dan Ibu tidak usah membawa yang berlebihan, karena di Madinah maupun di Makkah, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fasilitas laundry berbayar yang ada di hotel ataupun di luar hotel. Lalu untuk sepatu, apabila Bapak dan Ibu berkenan, mohon untuk membawa yang ringan atau yang nyaman untuk berjalan. Jadi mungkin ibu-ibu tidak usah membawa yang berhak tinggi ya, karena justru akan mempersulit dan membuat lelah atau capek. Sepatu kets atau sepatu running atau sepatu-sepatu yang ringan tentu sangat disarankan untuk dibawa. Untuk kaos kaki dimohon untuk membawa cadangan, karena kita tidak pernah tahu nanti di sana hujan ataupun tidak, kadang biasanya sampai basah dan sebagainya. Baik Mbak, untuk selama di bis, para peserta bersama-sama menjaga keamanan barang bawaan masing-masing ya. Apabila berada di dalam bus, jangan meletakkan barang berharga seperti paspor, kamera, uang, dan lainnya sembarangan. Terutama saat di Tanah Suci, di Madinah maupun Makkah, karena kita tiap hari berganti bus, jadi kita tidak hanya memakai satu bus itu saja. Saat berganti hari, kita akan berganti bus juga, jadi diharapkan untuk tidak menaruh barang-barang sembarangan, seperti mungkin ada di depan Bapak dan Ibu ada kantong, di belakang seat penumpang lain, jangan menaruh di situ, ataupun kalaupun Bapak dan Ibu sudah selesai perjalanan dan akan kembali ke hotel, untuk mohon dicek semua, jangan sampai ada yang tertinggal. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dan diharapkan tidak merokok di dalam bus, karena itu memang jelas dilarang, baik di Tanah Suci maupun di Turki. Lalu untuk makan, silakan Bapak Ibu makan yang jangan sampai mengotori bus, jadi mungkin makannya nanti sampah-sampahnya dikumpulkan, karena di sana nanti akan tersedia sampah di dalam busnya. Lalu untuk makanan yang berbau tajam, seperti contoh makanan-makanan seperti durian dan sebagainya, untuk tolong ditahan dulu, nanti dibawa untuk dimakan di hotel saja. Lalu selama di Tanah Suci maupun di Turki, Bapak dan Ibu semua jamaah dan peserta dilarang untuk memisahkan diri dari rombongan kecuali atas izin saya atau mutawif. Bapak dan Ibu selama di Tanah Suci berkata, saya pengen misah, saya pengen jalan ke sana, saya pengen jalan ke sana, mohon untuk izin dulu ke tour leader. Apabila tour leader mengizinkan, silahkan. Tapi apabila tour leader tidak mengizinkan, mohon maaf untuk ditaati Bapak Ibu. Karena itu juga demi keselamatan Bapak dan Ibu semua. Lalu akomodasi. Untuk akomodasi atau room key, karena kita sharing kamar untuk beberapa jamaah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, itu nanti akan terdapat hanya satu kunci saja untuk satu kamar. Hanya satu kunci saja untuk satu kamar. Kita tidak bisa meminta lebih 2 atau 3. Jadi, apabila di Tanah Suci, baik di Madinah maupun Makkah, kunci ini siapa yang keluar terakhir, harus wajib dikunci, kuncinya dititipkan di resepsionis. Nanti ada kotak di depan meja resepsionis, kuncinya ditaruh di situ saja sesuai nomor kamarnya. Jadi kotak-kotaknya itu ada nama nomor kamarnya, Pak Ibu. Jadi ketika nanti teman satu kamarnya mau naik, dia bisa ngecek di resepsionis tersebut untuk mengambil kunci. Jadi nanti yang jamaah terakhir keluar dari kamar wajib mengunci kamar dan menitipkan kuncinya tersebut di resepsionis. Untuk kunci,
mohon untuk tidak boleh dibawa pulang karena nanti akan kena biaya penggantian Bapak dan Ibu. Ada beberapa mungkin yang menganggap untuk kenang-kenangan kunci ini karena ada nama hotel dan sebagainya. Mohon untuk jangan dibawa pulang, kembalikan kembali saat check out kepada saya sebagai tour leader. Lalu check-in, untuk waktu check-in umumnya akomodasi di sana itu dibersihkan antara jam 2 sampai kita bisa check-in itu mulai jam 3 Bapak Ibu. Jadi kalau seumpama ada waktu agak panjang sedikit saat proses check-in, jadi saya mohon Bapak dan Ibu untuk sabar menanti karena ada beberapa hotel yang memang mereka sedang proses pembersihan karena habis dipakai oleh jamaah dari grup lain. Begitu kita tiba ternyata masih dalam proses pembersihan. Jadi dimohon kesabaran Bapak dan Ibu, nanti saya dan juga Mutawif, tim dari AM Baitullah yang akan mengurusnya. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa menunggu dulu di lobi sambil memberikan waktu untuk dari pihak hotel mempersiapkan kamar tersebut. Check out. Check out di akomodasi antara pukul 10 sampai 11. Mohon maaf. 10 sampai 11. Jadi dimohon Bapak dan Ibu agar sudah siap dan sudah memberikan kunci kepada saya sebagai TL atau Mutawif pada pukul maksimal 10. Diharapkan jangan lebih dari pukul 10 atau 11. Karena itu nanti akan saya berikan kepada hotel untuk kunci-kunci tersebut. Terus waktu cuaca dan mata uang. Untuk perbedaan waktu antara Jakarta dan negara Arab Saudi adalah 4 jam lebih lambat. Jadi Saudi Arabia itu 4 jam lebih lambat dari Indonesia. Indonesia 4 jam lebih awal. Untuk negara misalkan di Jakarta pukul 12, di Saudi Arabia masih jam 8 pagi Bapak dan Ibu. Untuk Turki, waktu antara Jakarta dan Turki 4 jam lebih lambat untuk negara Turki. Jadi sama ya, Turki sama Saudi Arabia, sama jamnya. Lalu perkiraan suhu, untuk suhu rata-rata di negara dan kota-kota yang akan disinggahi, untuk 29 Januari seperti itu, Bapak dan Ibu nanti bisa baca semuanya, perkiraan. Jadi lumayan ya, terutama untuk di Turki, itu sampai minus. Jadi Bapak dan Ibu mohon saya ingatkan lagi jaketnya untuk disiapkan yang tebal, kaos tangan, long john atau thermalnya disiapkan karena di situ ada sampai minus 8. Perkiraan saya minus 8 sudah ada salju, jadi cukup dingin sekali. Nanti untuk suhu ini, perkiraan suhu, mohon Bapak dan Ibu cek langsung karena di situ sudah ada di helper. Lalu saya akan berpindah ke mata uang, Mbak Bebi ya. Mata uang Saudi Arabia disebut rial atau dalam kodenya SAR. Nilai tukar mata uang SAR ini saat ini, karena bisa berganti-ganti ya, bisa berubah ya setiap waktu, diperkirakan sekitar 1 SAR itu Rp4.600. Di beberapa toko atau pedagang di Arab Saudi dapat melakukan transaksi menggunakan mata uang rupiah. Jadi jangan khawatir kalau di Tanah Suci, para pedagang ini sudah sangat-sangat menerima mata uang kita rupiah. Jadi Bapak Ibu bisa bertransaksi dengan rupiah. Namun nilai tukarnya tentu tidak sebagus ketika kita melakukan transaksi dengan mata uang SAR. Lalu untuk mata uang Turki atau lira Turki, nilai mata uang Turki tersebut 1 liranya yaitu Rp400. Jadi 1 lira Turki dengan rupiah itu sekitar Rp400. Apabila membawa cash lira dari Indonesia, disarankan secukupnya saja. Apabila dirasa kurang, dapat tarik tunai di Turki. Lalu, jadi mengenai kartu ATM, baik di Tanah Suci, di Madinah dan Makkah, maupun di Turki, Bapak Ibu bisa memakai tarik tunai di ATM terdekat yang ATM-nya sudah ada logo Visa atau Mastercard. Jadi dicek mulai sekarang, ATM Bapak Ibu apakah ada logo Visa dan Mastercard. Apabila ada salah satu dari logo tersebut, bisa dipakai untuk tarik tunai maupun transaksi ATM di negara tujuan, baik Turki maupun Arab Saudi. Tentu dengan nilai atau pajak untuk penarikan yang berbeda di tiap-tiap negara. Untuk yang ATM atau mungkin ada yang membawa kartu kredit, mohon dicek dulu di bank-bank terdekat
karena ada beberapa bank yang membaca ATM-nya kadang seperti kena apa ya Bu, karena saat transaksi di luar negeri mungkin mereka kira kena hack, mereka akan memblokir. Jadi mohon untuk diberitahukan atau dicek di bank tempat Bapak menabung untuk membuka blokiran apabila diperlukan agar saat di sana nanti tidak terjadi pemblokiran dan sebagainya. Lalu kita akan menuju ke ATM. Ini sudah saya, itu tadi ya Mbak Febi ya, untuk ATM-nya sudah jelas Bapak dan Ibu ya, sudah saya bahas tadi. Lalu kita menuju ke jadwal sholat waktu negara Saudi Arabia dan Turki. Para peserta, Bapak dan Ibu jamaah, boleh mendownload jadwal waktu sholat di negara tujuan melalui HP Bapak dan Ibu sekalian di website www.muslimpro.com. Nah, di sini nanti muslimpro.com ini nanti Bapak bisa mengaktifkan lokasi agar secara otomatis diingatkan mengenai jadwal-jadwal sholatnya. Di bawah ini ada beberapa ya, nanti bisa dipelajari juga. Lalu komunikasi. Ini penting sekali karena ada beberapa jamaah kadang yang kesulitan komunikasi dengan keluarga, terutama yang ada di tanah air. Bapak dan Ibu bisa menggunakan handphone secara selama acara tur. Untuk layanan pasca bayar atau langganan pastikan telah membuka saluran internasional Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang memakai kartu Halo untuk Telkomsel, mungkin bisa datang ke Grabari terdekat untuk ditanyakan atau diminta untuk membuka jaringan-jaringan internasionalnya, roamingnya. Nah, di situ ada beberapa, Indosat juga ada, XL juga tersedia. Bagi yang prabayar boleh nanti langsung memaketkan yang khusus untuk roaming haji biasanya. Umroh dan haji ada. Lalu untuk adaptor listrik, di situ Bapak dan Ibu bisa lihat, baik di Arab Saudi maupun di Turki, bentuk dari adaptor listriknya seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sudah mempunyai yang itu ya, yang internasional ya, yang seperti yang saya punya ini. Ini untuk semua negara, jadi mungkin lebih praktis juga seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi mohon disiapkan agar tidak mengganggu teman-temannya saat di sana nanti saya pinjam. Nah, itu Bapak dan Ibu mempunyai masing-masing untuk travel adapter. Mohon nanti bisa dicek ya travel adapternya seperti apa. Selama perjalanan baik di Tanah Suci maupun di Turki, dimohon Bapak Ibu tetap waspada dengan barang bawaan, terutama dokumen dan uang. Jadi jangan sembarangan membuka tas atau membawa tas sambil diselempangkan ke belakang atau gimana. Mungkin sebaiknya diselempangkan di depan ya, karena kita tidak pernah tahu di mana ada copet dan sebagainya, karena kita ingin menghindari hal-hal tersebut. Jadi tetap berhati-hati dengan barang bawaan Bapak dan Ibu. Lalu di bawahnya, jadi untuk barang bawaan Bapak dan Ibu, tolong jangan ditinggalkan. Misal Bapak dan Ibu mau ke toilet, titipkan ke salah satu jamaah. Dan mohon maaf Bapak Ibu jamaah yang dititipi temannya tas, tolong jangan ditinggalkan tasnya sampai jamaah atau temannya tersebut kembali. Oke, kita ke bawah, referensi daftar perlengkapan. Nah, di tabel ini, di form ini, Bapak dan Ibu bisa memakai untuk checklist atau list pengecekan barang-barang yang dibawa selama di Arab ataupun selama di Turki. Ini yang dibuat oleh kawan-kawan dari AM Baitullah. Tapi tentu mungkin setiap jamaah mempunyai list yang berbeda-beda karena mungkin ada tambahan-tambahan lain di table yang kita baca saat ini, yang kita lihat saat ini adalah barang bawaan yang standar. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri. Tidak perlu saya itu ya Mbak Febi ya, karena waktunya. Jadi langsung Bapak Ibu nanti bisa baca selalu, baca lagi. Lalu perlengkapan koper yang seperti apa. Nah, lalu catatan. Nah, ini seperti yang saya tadi sudah bahas di awal, Bapak Ibu. Harap membawa jaket untuk keperluan di pesawat. Nah, ini ada beberapa bapak-bapak yang kadang, panas. Saya bisa itu kok nahan dingin paling di pesawat seperti itu. Jangan, tetap menyiapkan jaket untuk keperluan di dalam pesawat karena kita tidak pernah tahu di atas cuacanya seperti apa. Dan AC di pesawat itu kalau sudah cuaca di luar dingin, dia akan semakin dingin juga gitu.
Powerbank juga harap dibawa ke cabin atau tas kecil, jangan ditaruh di tas besar. Perlengkapan sesuai kebutuhan. Seperti ya, ini sebenarnya sudah ya. Lalu ditambahkan gembok kecil Bapak dan Ibu di bagian koper besar atau koper utama, bagasi utama. Boleh ditambahkan gembok kecil untuk lebih amannya lagi. Untuk tas-tasnya, yang terutama tas besar atau bagasi besar, tidak usah dicoret-coret dengan nama Bapak dan Ibu. Tidak usah. Kita sudah siapkan koper dengan warna yang seragam, semua biru, ada logo AM Baituwah. Di situ Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir tertukar, karena kami ada luggage tag, nanti ada penanda dari kami. Nah, jadi nggak perlu kopernya ditulis dengan nama dan nama Bapak dan Ibu. Jadi jangan dicoret-coret, karena takutnya coret-coret di bagasi utama ini akan bermasalah di pihak custom atau bea cukai di negara tujuan. Tanda pengenal nanti akan kami sediakan saat kita tiba di Bandara Soekarno-Hatta sebelum berangkat. Obat-obatan khusus seperti yang sudah saya bahas tadi, dibawa di cabin atau di tas kecil atau bagasi kecil. Untuk pemakaian seragam nanti diumumkan kembali Bapak Ibu. Yang jelas saat kita berangkat kita memakai batik dan kita pulang dari Turki mungkin kita juga masih memakai batik. Nanti akan kita umumkan lebih lanjut mengenai pemakaian seragam batik tersebut. Baik Mbak, langsung scroll. Selanjutnya Mbak. Yeah. Berikut untuk itinerary atau jadwal perjalanan Bapak dan Ibu untuk itinerary umroh plus Turki dari tanggal 28 Januari sampai 12 Januari. Nanti Bapak dan Ibu bisa baca masing-masing saja. Tidak perlu saya bahas di sini karena nanti terlalu panjang agar sesi tanya jawabnya cukup ya nantinya. Jadi nanti untuk itinerary ini mohon Bapak dan Ibu untuk baca lagi. Dari mulai berangkat kita tanggal 28 hingga kita pulang di tanah air ya tentunya. Jadi di sini misal seperti tanggal 28 Januari dari Jakarta ke Dubai, nanti di sini akan dibahas mengenai titik kumpul dan juga sebagainya. Lalu di hari Kamis tanggal 29 kita sudah sampai di Dubai, Jeddah, Madinah, itu seperti apa nanti akan dijelaskan di itinerary yang sudah dibuat oleh tim dari AM Baituwah ini. Begitu juga dengan nama hotelnya saat kita ada di Madinah, di Mekah maupun di Turki. Oke Mbak, mungkin untuk itinerary bisa dibaca masing-masing saja Mbak ya. Langsung ke bawah aja. Halo. Halo, Mbak. Mbak. Langsung ke bawah aja ya Mbak ya. Ya, baik Bapak. Nanti untuk itinerary-nya biar Bapak dan Ibu jamaah langsung pelajari sendiri aja. Langsung ke bawah lagi. Ini note untuk catatan ya Bapak ya. Itinerary dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya, menyesuaikan kondisi lapangan dan kebijakan pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi dan Turki. Jadi bisa sewaktu-waktu itinerary tersebut kami rubah tanpa pemberitahuan mendadak karena mungkin untuk menyesuaikan tentang peraturan di setiap negara ya Bapak. Selama program berlangsung, serangkaian kegiatan sudah dikoordinasikan dan ditentukan oleh pihak penyelenggara dengan menyesuaikan kondisi di lapangan seperti itu semua. Terus umroh plus Turki ini pure 100% tour. Jadi adapun itinerary tersebut sudah ditentukan oleh provider tour setempat. Tidak dibenarkan peserta membuat kegaduhan selama program berlangsung. Jadi kita satu rombongan, kita satu keluarga, anggap saja kita satu keluarga yang sama-sama beribadah ke Tanah Suci dan berlibur di Turki. Jadi mohon untuk saling support, untuk saling menghargai, tidak membuat kegaduhan selama program berlangsung. Pihak penyelenggara berhak untuk memberi arahan dan penjelasan agar grup tetap kondusif ya Bapak Ibu. Jadi nanti tugas saya untuk mengingatkan apabila ada kegaduhan dan sebagainya, tapi dimohon untuk jangan sampai ada kegaduhan. Apabila tidak ada perubahan, maka pihak penyelenggara berhak untuk mengambil langkah lanjutan terhadap peserta yang tidak memenuhi regulasi tersebut. Optional tour seperti hot air balloon 300 USD ya,
atau chip Safari 150 USD harus melalui operator yang telah ditentukan oleh provider. Jadi apabila Bapak dan Ibu mau ikut optional tour seperti hot air balloon atau chip safari, tidak boleh memakai tour di luar yang ditentukan AM Tour. Bukan karena apa-apa, karena kami ingin menjamin masalah keselamatan jamaah atau para peserta. Jadi mohon untuk koordinasi apabila Bapak dan Ibu ingin memakai hot air balloon atau chip safari, katakan atau bilang ke kami yang akan mengarrange atau menunjukkan mana operator yang sudah bekerja sama dan aman untuk diikuti. Seperti itu Bapak dan Ibu. Apabila peserta mengikuti optional tour tersebut menggunakan operator dari provider lain, misal Bapak dan Ibu mengikuti optional tour di atas, tapi memakai provider lain di luar yang kerjasama dengan kami, itu di pihak sana akan memberikan penalti Bapak dan Ibu. Itu peraturan dari pihak Turki sana, operator Turki sana, sebesar 200 USD per peserta. Eman banget kan? Sekitar berapa itu? 2,5 sampai 3 jutaan. Nah, untuk menghindari penalti tersebut, Bapak dan Ibu boleh nanti bilang ke saya atau ke TL atau ke guide, saya pengen naik ini Mas, akan saya arrange nantinya, akan saya bantu demi keselamatan kita bersama. Tipping untuk driver dan guide di Turki bersifat wajib ya Bapak dan Ibu. Jadi mohon maaf, tipping atau tip untuk driver dan guide di Turki bersifat wajib. Adapun besaran sudah ditentukan yaitu 70 USD per pax. Dan sudah dimasukkan ke dalam invoice oleh accounting AM Tour. Jadi nanti Bapak dan Ibu tipping dan driver untuk driver dan guide-nya disiapkan, itu wajib. Lalu selama di Turki, Bapak dan Ibu, bisnya hanya satu itu saja, enaknya. Jadi kita memakai dari mulai kita tiba sampai kita pulang, kita hanya memakai satu bis saja. Jadi dimohon Bapak dan Ibu bisa mengorganize mana kira-kira bagasi yang akan saya tinggal di dalam bis dan mana bagasi yang akan saya bawa ke hotel biar tidak terlalu capek ya. Naik turunkan terus. Jadi mungkin dari Bapak dan Ibu mungkin ada yang satu couple atau satu pasang mungkin hanya boleh membawa satu itu ya atau dua bagasi kecil aja untuk masuk ke dalam hotel. Seperti itu. Baik Mbak, ke bawahnya Mbak. Ya, sudah tersampaikan semua. Sudah Alhamdulillah. semuanya. Sekarang oke. Iya. Baik Bapak dan Ibu, untuk helpernya sudah saya sampaikan semua. Sekarang untuk masuk sesi itu Mbak ya. Monggo Mbak Vivi saya serahkan jenengan lagi. Jawab. Baik. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk di kolom chat dari Kak Nida Azizah. Kak, kalau visa kapan akan di-share file PDF-nya? Insya Allah dalam waktu dekat ya Kak. Karena untuk saat ini grup keberangkatan dari tanggal 26, 27, 28 itu sama. Belum terbit juga. Insya Allah dalam waktu dekat akan kita share di grup kalau sudah terbit. Seperti itu. Kemudian selanjutnya dari Kari Maidian. Assalamualaikum, apakah di Turki ada penyewaan peralatan winter seperti jaket atau coat tebal? Nah, ini izin saya jawab sekalian ya, Pak Wawan. Ya, silakan Mbak Vivi. Jadi kalau Silakan Mbak Vivi. baik. Jadi kalau untuk di Turki penyewaan peralatan winter itu adanya hanya di RCS ya, Bapak Ibu, pada saat di Kapadokia. Itu pun hanya untuk saat main ski. Kalau untuk yang dipakai sehari-hari, mohon maaf belum ada. Jadi Bapak Ibu harus tetap menyiapkan jaket tebal dan juga long john itu dari rumah. Harus bawa dari rumah ya. Jangan sampai tidak membawa pakaian hangatnya. Seperti itu. Ya, silakan Bapak Ibu yang hendak bertanya secara Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ada pertanyaan? Bapak? Assalamualaikum Bapak.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, silakan. Ya, hari Minggu tanggal 1 bulan 2 ya. Itu kan nanti kita mau ke Bir Ali kan ya, Bir Ali. Ya, dari Madinah ke Bir Ali, Pak ya. Ya. Iya, betul Pak. Dari Betul Pak, Bir ya. Ali mau umroh kan pindah dari bus ke kereta api Haramain. Itu barang-barangnya apakah otomatis naik atau kita bawa sendiri? Sebab kita lansia kan Untuk untuk bawa barang-barang banyak kan nanti. Baik Bapak, untuk di Makkah nanti akan ada tim yang akan menghandling itu Bapak, mengenai Oh barang iya, itu. oh Untuk gitu. mungkin untuk kita siapkan saja barang-barangnya, karena nanti di saat kita akan naik ke Haramain Express, nanti kita akan dibantu oleh tim juga. Ya Mbak Febi ya? Oh gitu. Ya, Iya, iya. betul. Jadi nantinya kan dari hotel menuju ke stasiun itu menggunakan Iya, bus. Kemudian iya, si koper-koper itu akan diangkut oleh bus tersebut menuju hotel di Mekah. Sedangkan iya. Bapak Ibu naik kereta cepat itu hanya boleh membawa ukuran kabin saja ya. Kevin saja, Oh nggih. gitu. Iya Baik, baik. Bapak, nanti. Terima kasih. Ya, baik. Baik, Terima kasih, Pak. seperti itu. Nggih. Mbak Febi Assalamualaikum. ada pertanyaan di chat? Saya nggak bisa buka chat. Waalaikumsalam Oh Bapak. ya, baik. Ada Saya nggak bisa buka chat. pertanyaan dari Kak Efrida Sari. Baju yang diberikan oleh AM Tour dipakainya kapan? Oke, saya jawab, Mbak. Untuk baju, biasanya kita pakainya nanti akan saat kita tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menjelang keberangkatan menuju ke Tanah Suci, Mbak. Ibu. Jadi untuk batik, baik batik yang untuk Bapak dan Ibu itu dipakainya nanti di hari pertama saat kita menuju ke Tanah Suci di tanggal 28. Jadi agar kita semua seragam dan saya bisa memantau mana jamaah saya dan mana jamaah lain dipakai saat keberangkatan. Lalu saat kepulangan dari Turki menuju ke Indonesia atau ke tanah air dipakainya seperti itu. Jadi saat nanti tiba di tanah suci, badik tersebut dimohon untuk segera di laundry kalau mungkin kotor, agar saat pulang nanti sudah fresh lagi. Jadi dipakainya saat keberangkatan dari Indonesia dan kepulangan menuju Indonesia. Begitu Bapak Ibu. Jelas? Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Ya, betul ya, Bapak Ibu. Untuk seragamnya dipakai pada saat keberangkatan dan kepulangan, gunanya untuk mempermudah tim handling mengenali Bapak Ibu. eh, Iya. Kalau Bapak Ibu itu dari grup AM Tour Travel seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi untuk Bapak dan Ibu yang lain? Oh, ini ada Mbak Ulfa. Izin tanya, untuk hari kedua, apa ya tadi? Maaf. Gimana Mbak tadi? Ya, saya Nggak bisa dibuka bantu lagi tulisan. bacakan. Izin tanya Iya. untuk hari kedua setelah sampai dari Jeddah ke Madinah, kan langsung city tour ya, Kak. Perlu menyiapkan baju ganti kah di Iya. koper cabin? Silahkan kalau mungkin mau ganti mungkin agak kurang nyaman ya ketika sudah perjalanan beberapa hari memakai batik mungkin ada yang kurang nyaman mungkin boleh disiapkan di koper cabin baju pengganti untuk city tour-nya. Begitu Mbak Ulfa. Jadi mungkin kalau ada beberapa jamaah juga yang kadang tetap memakai batik, tapi kalau mungkin ada yang mau ganti boleh Mbak Bibi ya. Silahkan. Ya, betul. Silakan Bapak Ibu Lalu bisa menyiapkan baju gantinya di koper cabin ya apabila hendak koper berganti cabin-nya. pakaian pada saat perjalanan dari Jeddah menuju ke Madinah dikarenakan nanti pasti Ke mampir ke Madinah. rest area dulu untuk sholat Iya. subuh ya dan juga bisa berganti pakaian. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya ada Mbak itu?
Ya, yang betul. Apakah ya, e-wallet Dana bisa digunakan di Saudi dan di Turki? kalau e-wallet Dana, gimana Mbak Feby itu? Jenengan coba Mohon maaf untuk e-wallet Dana itu belum bisa kayaknya digunakan ya. belum bisa, Ya, belum bisa. digunakannya bisanya pakai kartu debit sama kartu kredit saja gitu. Iya, seperti itu Mbak. Kalau untuk yang operator-operator Dana dari Indonesia seperti itu belum bisa di sana ya. Iya. Monggo. Ya, Ada mohon lagi maaf Bapak dan Ibu pertanyaan mumpung masih ada waktu ya, lumayan. Kak. Bapak Ibu yang masih banyak pertanyaan, jangan malu-malu ya bertanya. Ini mohon maaf Oh, apa? saya suaranya seperti ini karena masih flu sama batuk ya Bapak Ibu. Jadi saya sarankan, sangat saya sarankan untuk Bapak Ibu membawa obat-obatan Hmm, pribadi ya untuk mempersiapkan diri selama umroh dan Turki. Vitamin juga sangat saya sarankan untuk dibawa karena apa? Perbedaan cuaca di Indonesia wadah. dan juga di Arab Saudi dan di Turki itu sangat berbeda sekali dan nanti takutnya sama kayak saya. Kebetulan saya baru pulang juga membersamai jamaah umroh plus Turki ya. Eh, di sana, Masya Allah, dingin ya. Jadinya silakan Bapak Ibu persiapan baju hangatnya, persiapan obat-obatannya, jangan sampai lupa, jangan sampai kurang untuk apa namanya itu, eh, jangan sampai kurang persiapan obat-obatan dan vitaminnya. Itu sangat saya anjurkan sekali. Seperti itu. Kemudian saya juga menambahkan untuk botol minum, Bapak Ibu, kami sarankan untuk dibawa juga karena di hotel Madinah biasanya itu di kamar tidak disediakan air minum. Jadi Bapak Ibu bisa membawa botol minum nantinya untuk bisa diisi di resto hotel maupun isi air zam-zam di masjid untuk persediaan di kamar masing-masing. Iya, untuk air minum di kamar tidak seperti di hotel-hotel yang lain Bapak dan Ibu yang disediakan di Madinah biasanya tidak Wah. tersedia. Jadi kalau ada yang punya tumbler atau botol-botol minuman mineral yang sudah kosong mungkin bisa dipakai dimanfaatkan lagi untuk diisi air dari Masjid Nabawi atau ambil apa dari restoran. Seperti itu. Mbak ada pertanyaan Mbak Meridian ya kalau nggak salah ya tadi. Untuk koper 7 kilogram tadi. Ya, betul. Jadi dimohon untuk bawaan yang menuju ke yang dibawa ke cabin untuk koper cabinnya dimohon untuk tetap 7 kilogram untuk menghindari pemeriksaan saat akan masuk ke dalam cabin seperti itu. Iya. Dan tolong jangan terlalu banyak membawa barang. Seperti contoh mungkin bisa satu koper cabin dan satu tas pribadi aja. Jangan terlalu membawa banyak barang karena itu bisa juga mengurangi jatah tempat barang yang ada di pesawat dan juga akan mempersulit para jamaah sendiri nantinya karena terlalu banyak membawa barang tersebut. Seperti itu Mbak Febri ya. Iya, Ada yang betul. lain, ada yang lain Bapak dan Ibu? Jangan Ada terlalu pertanyaan lagi? kelihatan banyak membawa tentengan ya. Gitu. Tentengan ya. Kalau terlalu banyak nanti akan ke distract dan juga nggak bisa fokus. Malah ada yang tertinggal nanti Ya, barang-barangnya. nanti menyusahkan Bapak Ibu sendiri juga untuk membawanya Eh, kesusahan gitu. Untuk Bapak dan Ibu, mohon maaf untuk yang biasanya membawa gunting yang dipakai untuk tahalul itu dimohon untuk dimasukkan ke cabin ya. Koper bagasi, Pak. Setrika, oh koper bagasi. Oh iya ya, maaf maaf kembali ke koper bagasi. Untuk gunting tolong jangan dibawa ke cabin, dibawanya ke koper bagasi atau koper besar. Karena itu nanti akan di-scan saat masuk ke dalam bandara dan itu nanti akan diambil. Jadi mohon ditaruh di bagasi besar untuk khusus untuk gunting tahalul. Itu Mbak, ada pertanyaan lagi? Nggak bisa saya Ya, buka ya kalau untuk untuk setrika, chatnya. untuk taruh di mana ya? Bagasi atau cabin? Setrika, Pak. Kalau setrika apabila ada baterai di dalamnya, itu sebaiknya ditaruh di cabin, Mbak. Kalau ada baterai. Tapi kalau nggak ada baterai, lebih baik ditaruh di itu aja di koper
besar, nggak apa-apa. Karena yang di koper besar itu sebenarnya alat elektronik yang memakai baterai saja yang nggak boleh. Tapi kalau setrikanya nggak terlalu gede dan tidak terlalu berat, boleh kok dibawa ke cabin, boleh. Biasanya kalau traveling kan biasanya memakai setrika yang lipat ya, yang kecil itu. Bisa ditaruh di cabin. Begitu, Mbak. Baik. Ada tambahan lagi dari saya mengenai handuk ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa membawa handuk kecil Cadangan. atau kalau yang sudah punya handuk travel silakan dibawa dan sangat kami anjurkan terutama di hotel Madinah dan juga di Mekah ya Pak Wawan karena Iya, betul, Mbak. ketersediaan Betul. Karena keterbatasan ketersediaan ya. ketersediaan handuk di hotel biasanya akan terlambat ya, dikarenakan Terlambat. Benar. menunggu ini, menunggu dari Pencucian dan sebagainya. ketersediaan hotel. Oke, jadi Bapak dan Ibu untuk handuk itu biasanya di Madinah maupun di Mekah itu ada keterlambatan untuk suplai handuk ke tiap-tiap kamar. Karena biasanya mereka kan sebelum 1 jam atau 2 jam sebelum kita tiba mereka baru bersihkan kamar. Jadi proses untuk membersihkan kamar dan juga pencucian handuk-handuk ini membutuhkan waktu ya. Jadi saat kita tiba di hotel, terkadang bapak dan ibu menanyakan kok handuknya cuma ada 2, kok handuknya cuma ada 1 gitu. Nah, dimohon untuk menghindari hal-hal ini, bapak dan ibu membawa handuk cadangan 1 saja untuk dibawa. Jadi bukan karena hotel tidak menyediakan, hotel akan menyediakan, tapi mereka butuh waktu untuk suplai ke tiap-tiap kamar. Nah, untuk menghindari kita menunggu terlalu lama suplai handuk tersebut, kita bisa memakai handuk yang kita bawa dulu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Monggo kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Mungkin ada yang kurang jelas, yang perlu ditanyakan lagi. Oh iya Mbak Feby, saya akan menambahkan mengenai tim handling atau tim yang akan membantu kita baik dari Jakarta maupun di Jeddah dan di Jeddah ya terutama. Jadi Bapak dan Ibu untuk tim handling dari AM Baituah hanya tersedia dari Jakarta, Indonesia, baik pergi maupun pulang, dan juga di Jeddah atau di Arab Saudi saja. Untuk di Turki, untuk tim handling kita tidak tersedia ya, tidak menyediakan atau tidak ada. Jadi nanti mohon bantuan bapak-bapak semua, saya untuk dibantu mengorganize atau mengumpulkan koper-koper khusus bapak-bapak saja. Jadi nanti akan ada troli, yang troli tersebut akan saya siapkan. Nanti troli tersebut akan saya isi dengan koper-koper milik jamaah semua. Dan akan saya bagi mungkin satu troli mungkin bisa mengangkut 6 atau 7. Nah ini nanti saya mohon bantuan bapak-bapak semua, jamaah cowok, jamaah laki-laki, untuk membawa satu troli tiap jamaah ya. Karena di Turki tidak ada tim handlingnya, berbeda dengan saat kita keberangkatan di Jakarta, kepulangan di Jakarta, dan saat ketibaan dan kepulangan di Jeddah atau di Arab Saudi. Begitu Mbak Feby ya. Ada pertanyaan chat mungkin Mbak itu? Ya, mohon maaf, saya koreksi ya. Okay. Untuk di Turkinya kita sudah tidak menyediakan troli, Bapak Ibu. Iya. Oh sudah tidak menyediakan. Iya, Baik. untuk trolinya itu kalau di Turki berbayar. Kemarin Oh terakhir iya. itu sekitar 150 lira atau kurang lebih 60 atau 70 ribu per troli ya. Silakan nanti Bapak Ibu yang hendak memakai troli bisa ambil Dicek dari ya. petugas di sana karena ada yang jaga troli di sana ya. Bayarnya harus menggunakan kartu. Kartu debit bisa, kartu kredit bisa, yang penting ada tanda Mastercard atau Visa-nya. Kemudian karena di Turki itu tidak ada tim handling, eh, jadi koper koper Bapak Ibu masing-masing adalah menjadi tanggung jawab Bapak Ibu ya selama di sana. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya untuk membawa koper Bapak Ibu masing-masing. Mungkin dari kami hanya menyediakan troli untuk khusus zam-zam saja untuk dibawa ke bus. Seperti itu, Pak Wawan.
Baik, baik Pak, mohon maaf. Ya, Jadi untuk trolinya AM Baitullah tidak menyediakan ya Bapak Ibu, hanya menyediakan untuk air zam-zam saja, sedangkan untuk koper silakan nanti mungkin Bapak Ibu ada yang mau urunan, mungkin satu troli untuk beberapa jamaah, nanti bisa dibayar atau bisa disewa melalui memakai kartu debit atau kredit, seperti itu. Baik Mbak, ada pertanyaan di chat Mbak? iya ada pertanyaan masuk. Izin tanya kembali Kak, saya upgrade kamar double di Mekah Madinah. Posisi bednya tetap 4 ranjang kah? Nah, silakan Mbak. Ya, baik, Bapak Ibu, bagi yang sudah upgrade kamar ke double maupun triple, jadi setiap kamar di Mekah dan Madinah itu umumnya isi bednya 4 ya. Jadi walaupun Bapak Ibu upgrade, itu tetap isinya ada 4 bed. Seperti itu, walaupun upgrade double maupun triple, tapi di kamar itu tetap tersedia ada 4 bed. Seperti itu ya. Nah, ini Baik, ada pertanyaan lagi pertanyaan masuk. di chat mengenai zam-zam Mbak ya. Iya, untuk Mau saya jawab aja Mbak? zam-zamnya jamaah diterima di Jakarta ya, Kak. Silakan, Pak Nah, Awan. iya, untuk zam-zamnya nanti diterima di Jakarta Mbak. Nanti jadi saat di Jeddah nanti ada tim dari AM Baitullah, tim handling yang akan apa, menyerahkan jam-jam tapi bukan ke jamaah langsung, ke tim dari pesawat atau tim check-in. Nah, nanti saat tiba di Turki, nanti saya akan membawa zam-zam tersebut dan menaruhnya di bus. Dan nanti begitu juga saat check-in mau kepulangan ke Indonesia, jadi nanti zam-zamnya dibagi di Indonesia. Atau mungkin mungkin di Turki Mbak 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 Feby, Ya, jadi silakan. eh, prosesnya untuk zam-zam, Bapak Ibu, zam-zam itu akan ikut ke Turki, akan ikut Heeh. keliling selama Bapak Ibu di Turki ya, dari Istanbul sampai Kapadokia, sampai kembali lagi ke Istanbul, itu zam-zam akan ditaruh di bus dan tidak akan diturunkan selama perjalanan di Turki. Nanti akan diturunkan kembali saat Bapak Ibu proses kepulangan saat di bandara ya, itu nanti akan diturunkan kembali untuk zam-zamnya, untuk proses check-in dan sebagainya, dan kemudian nantinya untuk zam-zam akan dibagikan satu persatu di Jakarta, seperti itu. Jakarta, baik ya. Di tanah air berarti. Untuk pertanyaan chat Mbak, hotel mengenai hotel ya itu. Untuk hotelnya, apakah sudah fix yang tertera di itinerary? Untuk sampai saat ini, hotel masih terkonfirm. Terkonfirm ya. Ya, masih terkonfirm untuk di Madinah, Al-Madinah Concord Hotel, kemudian Mekahnya Grand Al-Masa, Grand untuk Almasa, di ini Istanbulnya Turki, di Ramada. Ramadan, Mm-mm. Oh, mohon maaf oh ya di Istanbul betul. Di Istanbul di Ramada, kemudian Kusadasi ada di Skala, kemudian di Pamukkale itu Richmond, kemudian di Kapadokia di Monarch Hotel, dan di Istanbul kembali lagi balik ke lagi ya, Ramada. di Ramada lagi. Iya, Untuk betul. sementara masih konfirm Mbak Febi ya. Jadi mohon Betul. maaf Bapak Ibu, nanti apabila ada perubahan, tetap akan kami informasikan ya Mbak Febi ya, Iya, untuk betul itu. Bapak Ibu. Iya, Insya Allah oke. uh, Kalau masih tetap terkonfirm terkonfirm untuk seperti itu. hotel-hotel tersebut. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi tambahan. Mungkin apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan dan lupa untuk menanyakan melalui Zoom meeting kali ini, Bapak dan Ibu masih bisa menanyakan lagi di grup melalui chat atau langsung telepon ke saya atau WA ke saya langsung ya Mbak Baby. Jadi Iya, mungkin ada Bapak dan Ibu saat ini mungkin lupa, saya mau menanyakan apa, tapi nanti setelah Zoom meeting selesai ternyata ada yang tertinggal yang mau ditanyakan, silakan boleh tanya langsung di grup atau japri saya sebagai tour leader. Begitu Bapak dan Ibu. kemudian untuk tambahan lagi ya Bapak Ibu agar diperhatikan dikarenakan nantinya untuk penerbangan ke Jeddah dari Jakarta ke Dubai kemudian Dubai ke Jeddah itu hanya ada waktu kurang lebih 1 jam saja untuk transitnya
Jadi dimohon Bapak Ibu sebelum waktu hendak landing ke Dubai, dimohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu yang hendak ke toilet, silahkan bisa ke toilet di pesawat dulu 1 atau 2 jam sebelum pesawat landing. Landing. Jadi Baik. nantinya saat pesawat landing, Bapak Ibu harus segera bergegas menuju ke gate lanjutan untuk melanjutkan penerbangan karena pindah pesawat ya, Bapak Ibu, untuk melakukan penerbangan lanjutan menuju Jeddah. Seperti itu. Jadi untuk menghindari terlambat atau telat masuk ke pesawat, jadi nanti jadi penerbangan Cengkareng ke Dubai, maksud Mbak Feby, 1 atau 2 jam sebelum kita landing di Dubai, Bapak dan Ibu mohon manfaatkan untuk ke toilet pesawat saja dulu, karena saat tiba di Bandara Dubai menuju ke pesawat lanjutan atau connecting flight, itu agar tidak ada lagi jamaah yang berhenti di toilet, karena itu akan menghambat proses kita menuju ke gate tujuan. Karena kita hanya mempunyai waktu 1 jam 15 menit kalau nggak salah itu ya, untuk menuju ke pesawat lanjutan yang akan membawa kita dari Dubai menuju ke Jeddah. Begitu Bapak Ibu. Nanti masalah teknis mengenai hal ini akan saya ingatkan lagi saat menuju ke berangkatan di Bandara Soekarno-Hatta, Bapak dan Ibu. Nanti selama di atas pesawat, saya sebagai tour leader juga akan berkeliling, akan memastikan bahwa Bapak Ibu baik-baik saja, maksudnya tidak membutuhkan sesuatu seperti contoh selimut dan sebagainya. Seperti itu, Bapak. Monggo, yang lain mungkin ada yang mau perlu ditanyakan atau mungkin sudah cukup jelas semuanya. Silakan, kita masih ada waktu. Untuk saat di pesawat bagi kita yang satu keluarga bisa minta tolong dikondisikan berdekatan, Mbak. Baik, Bapak Ibu Ari, untuk mengenai seat itu nanti kami akan usahakan untuk yang keluarga tetap mendapatkan seat saling berdekatan. Apabila nanti ternyata kita tidak bisa mengusahakan untuk saling berdekatan, nanti bisa kita kondisikan dengan bertukar seat dengan para jamaah di grup kita sendiri. Tapi saat check-in, saya akan usahakan setiap keluarga untuk duduk saling berdekatan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Begitu ya, Bu Ari. Mungkin ada pertanyaan lagi? Untuk roaming, apakah kuota berlaku Arab Saudi dengan Turki? Ini, untuk roaming, sebenarnya sama-sama Bu Ari. Untuk roaming sebenarnya berbeda ya, berbeda negara berbeda. Jadi untuk yang Arab Saudi itu biasanya ada semacam paket untuk yang haji dan umroh. Jadi nanti ketika di Turki kita akan berbeda lagi roamingnya. Seperti itu Mbak Feby. Ya mungkin ada tambahan Mbak Feby mengenai roaming? Baik, untuk roaming, Bapak Ibu, jadi untuk setiap provider itu berbeda-beda paketnya ya. Kalau untuk Bapak Ibu pengguna Telkomsel, nanti silahkan bisa pilih paket Western. Paket Western itu bisa digunakan untuk di 2 negara tersebut tanpa ada pembagian kuota. Kemudian, untuk yang pemakai Indosat dan juga Tri, di situ juga ada paket 10 giga tanpa pembagian kuota di Turki maupun di Arab Saudi juga. Kalau XL itu biasanya yang terbagi ya Bapak Ibu. Semua pun ada yang paketnya terbagi, tapi kalau yang biasa jamaah pakai itu paket Telkomsel, Indosat itu insya Allah aman, tidak ada pembagian kuotanya gitu. Nah, itu cukup membantu itu Mbak, kalau nggak harus marketin lagi. Jadi ada satu Ya. paket untuk 2 negara. Yeah. Tergantung kebutuhan, silakan Bapak Ibu ada pilihan besaran kuotanya nanti. Kalau saya sarankan kalau memang sering bersosial media itu kurang lebih 10 giga cukup kali ya untuk 15 hari, 16 hari perjalanan gitu. Ada pertanyaan di chat Mbak mungkin? Oh iya, apakah di setiap hotel disediakan WiFi baik di Turki dan di Arab Saudi? Ya, Iya. Monggo, jenengan apa saya? Jenengan aja oh ya. ya, di Arab Saudi ada ya, Pak ya, tapi Ada. gimana Pak Lemot. sinyalnya? Lemot banget Bapak Ibu, karena hotelnya itu tidak hanya, bayangkan satu kamar ada 4 orang, sedangkan di situ ada berapa puluh atau ratus kamar. Dan itu internetnya dipakai sama semua jamaah ya di waktu bersamaan untuk
menghubungi keluarga atau bersosial media. Jadi jangan harap wifi-nya sekencang di Indonesia atau sekencang di rumah ya. Jadi Oh, saya seringkali di hotel tetap memanfaatkan paket internet punya saya sendiri. Ya kadang meskipun kadang saya tetap memakai yang di hotel. Ada seperti itu Bapak Ibu. kalau di Ada Turki insya Allah lebih lancar untuk lebih lancar wifi ya karena hotelnya ya, gitu. eh, Nanti insya Allah di Turki pun di bus biasanya disediakan wifi juga, Bapak Ibu. tuh. Nah, Iya, gitu. Jadi eh, mohon mohon diperhatikan untuk persiapan fisiknya Bapak Ibu karena umroh adalah ibadah fisik ya yang memerlukan kekuatan fisik yang lebih apalagi ini di eh, musim dingin. Kemudian di Turki juga di Turki Bapak Ibu akan lebih lama di jalan dikarenakan setiap harinya akan berpindah hotel, berpindah kota ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri untuk eh, hotel yang akan dipakai di Turki itu ada satu, dua, tiga, empat, 5 kali pindah hotel ya. Jadi biar Bapak Ibu nggak kaget, nanti sesampainya di sana saya informasikan dahulu bahwa di Turki nantinya Bapak Ibu pagi hari sudah check out hotel sampai hotel yang berikutnya itu sudah malam, kemudian nanti pagi-pagi check out lagi. Jadi sampai hotel itu kayak cuma numpang tidur saja Bapak Ibu seperti itu. Kita banyakannya di bus ya, gitu. Jadi mohon dipersiapkan untuk fisiknya gitu. Kemudian nanti lebih banyak di jalan, biasanya mampir di rest area 1 2 kali. Untuk sholat juga lebih banyak di jamak ya. sama. Alhamdulillah Allah itu memberi keringanan bagi kita untuk yang musafir untuk dapat menjamak sholat ya. Alhamdulillah sekali. Seperti itu. Jadi Iya Bapak dan kurang Ibu. lebihnya di Turki seperti itu Bapak Ibu perjalanannya. Mohon Jadi di untuk yang Turki daftar. itu kita murni road trip, Bapak Ibu, road trip. Betul. Jadi setiap hari kita berpindah kota, Hmm, setiap hari kita berpindah penginapan. Jadi betul. dimohon untuk tetap menjaga kondisi tubuh karena ada beberapa jamaah juga yang saat ketibaan atau datang di tanah suci saking semangatnya untuk beribadah sampai lupa istirahat. Bahkan badannya yang sudah lelah pun tetap dipaksa untuk ibadah. Nah, ini mohon untuk masing-masing melihat kemampuan sendiri ya Bapak Ibu untuk tubuh. Jadi kalau semua Bapak dan Ibu sudah cukup lelah, silahkan untuk dimanfaatkan istirahatnya yang cukup agar perjalanannya bisa lancar sampai kembali ke tanah air. Terutama untuk yang di Turki ya. Karena yang di Turki benar-benar road trip kita nanti. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau mungkin sudah jelas semuanya? Untuk pertanyaan lanjutan boleh ditanyakan di grup ya, di grup kita, di grup WhatsApp. Atau mungkin nanti bisa juga japri saya, tanya langsung ke saya mengenai pertanyaan-pertanyaan tambahan yang belum jelas. Begitu Bapak Ibu, Mbak Feby, mungkin ada pertanyaan Ya, untuk yang lain? masih ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum Zoom technical meeting ini kita akhiri? Atau Pak Wawan mungkin ada tips-tips untuk bepergian pada saat musim dingin, musim salju kan? Pak Wawan nih sering pergi di musim dingin ya. Tipsnya Iya, apa? tapi uh, ya tetap menjaga stamina sebenarnya Mbak. Saat malam hari tidur diusahakan untuk tetap istirahat cukup. Untuk makan dan minum mungkin lebih banyak minumnya minuman hangat ya, tentunya Bapak dan Ibu. Uh, Sama sebenarnya seperti di traveling di negara-negara lain. Musim salju itu atau musim dingin itu biasanya kita tidak bisa memprediksi kira-kira dinginnya seperti apa. Jadi tabel yang tadi seperti Mbak Feby share mengenai cuaca, perkiraan cuaca itu tidak bisa menjadi patokan bahwa
besok cuacanya mungkin sekitar -8. Bisa saja lebih yang dirasakan karena ada tambahan angin itu akan mempengaruhi Tuh, eh, lebih apa dingin. ya, cuaca yang lebih dingin yang kita rasakan. Seperti contoh 6 derajat Celcius apabila ada angin itu bisa yang kita rasakan lebih dari itu, -2 mungkin, -3 mungkin. Nah, saran saya tetap membawa jaket hangat double Bapak Ibu. Biasanya saya gini Mbak, saya memakai jaket yang di luar, terus dalamnya saya pakai jumper. Oh, Jadi baik. jumper itu saya pakai, nanti baru saya kasih jaket lagi. Nah, itu lebih hangat. Jadi biasanya jaket tebal 1 dibandingkan jaket tipis 3 itu lebih hangat jaket tipis 3 kalau menurut saya. Oke, Bisa Bapak dicoba Ibu. Bapak Ibu. Pakai lapis itu lebih hangat Iya, ya, lebih Bapak hangat Ibu daripada satu yang tipsnya. tebal. Gitu. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Kita besok apa? Kita besok boleh kalau ada pertanyaan boleh boleh pertanyakan di grup untuk memperlancar perjalanan besok Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi di chat dari ya Bu Mbak ya. Dewi ya. Untuk main ski, apakah include paket atau harus berbayar lagi? Jadi untuk main ski, untuk sewa peralatan dan juga menyewa pelatihnya itu di luar paket ya, Bapak Ibu. Apabila yang hendak main ski itu nanti opsional membayar lagi nanti ya pada saat sampai di RCS. Jadi saat di RCS itu dapatnya hanya ini apa namanya? Kereta gantung. Dapat free-nya kereta gantung gitu. Kereta gantung pun nanti tergantung cuaca dan kondisi di sana. Qadarullah kemarin pada saat saya di RCS itu ada badai, jadi kereta gantungnya tidak beroperasi, Bapak Ibu. Gitu. Ya, Jadi di semoga skip nanti saja. Bapak Ibu dapat cuaca cerah, jadi kereta gantungnya tetap bisa beroperasi ya. Amin, amin. Oh iya, Mbak Febi mau tambahan untuk tips di musim dingin, Bapak dan Ibu, dimohon untuk tetap membawa tabir surya atau pelindung dari matahari, karena biasanya di musim dingin seperti itu Bapak dan Ibu cenderung mencari matahari untuk menghangatkan badan, tapi justru itu yang akan membakar kulit kita. Jadi seperti saya saat mengantarkan tamu biasanya di musim dingin gitu, saya pulang lebih hitam biasanya. Seperti itu. Lalu kedua, jangan lupa untuk tetap menjaga hidrasi atau tetap minum saat cuaca dingin. Karena kita tidak pernah akan merasakan haus saat cuaca dingin, namun tubuh kita sebenarnya membutuhkan cairan. Nah, itu tetap tetap minum, tetap minum, tetap minum untuk saat ada di Turki maupun di Arab Saudi saat musim dingin nanti. Seperti itu Mbak Vivi, tambahannya. Baik, terima kasih Pak Wawan untuk tips-tipsnya ya. Yeah. Ya, baik Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Kalau tidak, cukup sekian dulu ya. Nanti untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan lagi, bisa ditanyakan di grup atau bisa langsung japri ke Pak Wawan juga bisa. Baik. Seperti Ya, itu. silakan Bapak Ibu 24 Iya. jam, silakan. Nanti ditanyakan ke saya atau di grup. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Iya. Baik, sudah cukup Pak Wawan? Sambun, sambun. Mungkin ibu-ibu yang lain dan Bapak mungkin sudah cukup. Sudah cukup ya? Ya, Kasih. Bismillah. Bismillah. Bapak Ibu jamaah, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam technical meeting pada sore hari ini ya. Semoga semua informasi yang disampaikan dapat membantu persiapan ibadah umroh Bapak Ibu semuanya. Kami berdoa semoga perjalanan nanti diberikan kelancaran, kesehatan, serta menjadi ibadah yang mabrur dan makbul. Masih ada waktu sekitar 1 minggu lagi Bapak Ibu, silakan bisa untuk olahraga ya, untuk Jaga persiapan stamina. menjaga Jaga stamina. stamina. Betul, iya, betul sekali. Baik, sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama berjalannya acara sore ini terdapat kekeliruan dalam ucapan, penyebutan nama, ataupun dalam jalannya kegiatan. Marilah kita akhiri acara pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih Pak Wawan selaku tour leader Sama, Pak. sudah menyampaikan materi dan juga sudah menjawab pertanyaan Bapak Ibu peserta umroh. Insya Allah ya. Semoga perjalanannya lancar semua, dimudahkan, tentunya disehatkan semua dari keberangkatan sampai dengan kepulangan kembali ke tanah air. Baik, dari saya selaku pembawa acara, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Wawan. Mohon Sama-sama, izin Mbak saya Era. akhiri. Assalamualaikum.